Pendekar Syair Berdarah dan Dewi Sambi pergi mengunjungi seorang pertapa sakti di Candi Sorabana dalam sebuah gubuk sederhana. Pertapa sakti itu terkenal dengan nama Resi Wisambudi. Dewi Sambi nampak sangat kecewa. Demikian pula pendekar Syair Berdarah. Resi Wisambudi nampaknya tidak begitu berminat untuk mengadakan tanya jawab tentang nasib mereka. Tapi pertapa tua itu akhirnya terpaksa melayani tamu-tamunya, karena memang dia tidak mempunyai pilihan lain. Pendekar Syair dan Dewi Sambi terus mendesak dan memaksanya. Pendekar Syair Berdarah bertanya melalui lantunan bait-bait syair, dan pertapa sakti itu pun menjawab dengan bait-bait syair pula. Pendekar Syair Berdarah mengibaratkan dirinya sebagai seekor burung Raja Wali yang gagah perkasa. Sementara pertapa sakti mengambil perumpamaan burung peranjangan yang cantik dan gesit. Bapak Resi, akulah burung Raja Wali. Akulah burung yang gagah perkasa yang menjadi Raja Angkasa. Burung Raja Wali memang burung yang gagah perkasa. Tapi burung peranjangan, sekalipun tubuhnya lebih kecil, tapi dia bisa terbang bagaikan kilat. Dia gesit dan tanah. Jika Raja Wali terbang melintas candi dan berani membuang kotoran di tempat-tempat suci, maka bulu-bulunya akan rontok dan suaranya menjadi parau. Sebelum burung malang itu menukik, menjemput dewa maut. Nah, demikianlah penjelasan. Menjawab pertanyaan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Barangkali ada baiknya kita ajak main-main dia sebentar, Tuan. Bagaimana, Bapak Resi? Bagaimana apanya? Apalagi yang kau perlukan, ha? Kau pastilah seorang pertapa palsu. Kata-katamu tidak bisa dipercaya. Kau hanya mengaku-ngaku sebagai pertapa, sebagai peramal, sebagai dukun sihir yang hebat. Tapi sebenarnya, kau tidak becus apa-apa. Nah, aku akan membuktikan kata-kataku ini. Rupanya kalian sengaja memancing aku untuk menggunakan jalan kekerasan. Tapi aku tidak akan terpancing. Ayo, silakan. Kalau kau tidak mau melayani seranganku, salahmu sendiri. Dewi Sambi segera memburu Resi Wisambudi. Pertapa tua itu berkelit ringan sambil mengayunkan tangannya untuk menangkis serangan. Dewi Sambi tidak segera patah semangat. Melihat serangan pertamanya gagal, wanita pendekar itu memulai serangan-serangannya yang beruntun. Tapi beberapa kali serangannya juga terpaksa menerpa ruangan kosong. Sekalipun sudah nampak tua, sudah bongkok punggungnya, dan sudah keriput wajahnya, namun Resi Wisambudi kelihatan masih cukup gesit. Dewi Sambi menjadi kesal karenanya. Wanita pendekar itu pun menarik kakinya mundur beberapa langkah untuk menyiapkan aji tapak wisa. Aku tak ingin berlama-lama, Bapak Resi. Sekarang, terimalah seranganku ini. Aji tapak wisa. Makin jelas, kalian adalah pendekar-pendekar yang haus darah. Kalian haus mencari musuh. Baiklah. Sekalipun aku sudah cukup tua, tapi rasanya aku sanggup untuk memainkan jurus barang 2 atau 3 gebrakan. Nah, ayolah, silakan. Sebatang pohon tua berdiri goyang menantang musim kering, menatap kehidupan dengan mata hampa. Segala gairah dan harapan sudah sirna. Sebatang pohon tua yang tak berguna sudah selayaknya ditebas dengan parang, dirobohkan untuk rabuk bagi tumbuh-tumbuhan yang lebih muda.
Pendekar syair berdarah langsung menyergap Resi Wisambudi. Dua bilah pedangnya berkilat-kilat menyambar ke sana kemari. Sementara itu Dewi Sambi hanya melihat dari tempat yang agak jauh. Resi Wisambudi terpaksa berlompatan untuk menghindari sergapan-sergapan lawannya. Suatu saat dia lengah dan pedang pendekar syair berdarah sempat menyabut lengan kirinya. Resi Wisambudi bagaikan arang. Resi Wisambudi berdiri tegak. Sesaat lamanya wajahnya tengadah ke angkasa. Kemudian pertapa tua itu menatap ke arah Arya Dwi Pangga sambil menuding persis di bagian wajahnya. Kau pendekar muda, sungguh malang nasibmu. Aku tahu, aku mengerti. Selama ini kau hidup penuh hawa nafsu dendam. Selama ini kau berkeliaran ke sana kemari untuk melampiaskan hawa dendammu. Kau kunjungi desa-desa dan kau bunuh orang-orang yang tidak berdosa. Jiwamu terus bergolak bagaikan air samudera, dan hatimu buta bagaikan malam kelam. Karena itu, hai pendekar muda, suatu saat nanti kau akan mengambil buah dari pekerjaanmu selama ini. Karena hatimu buta dan tindakanmu yang membabi buta, maka suatu saat nanti kedua belah matamu akan ikut menjadi buta. Kurang ajar. Dua bangka tidak tahu diri. Pendekar syair berdarah dengan garang segera menyerang Resi Wisambudi. Pertapa tua itu berkelit ke samping, maksudnya untuk menghindari serangan lawannya. Tapi pendekar syair berdarah tidak memberi kesempatan lagi. Dia terus memburu dengan serangan-serangan beruntun. Pertarungan sengit segera terjadi. Tapi mendadak, pendekar syair berdarah melompat mundur beberapa langkah. Keparat setan tua. Aku tidak sudi bermain-main jurus denganmu. Tenagaku akan terbuang percuma. Sekarang lihat. Lihat apa yang akan kulakukan. Aku datang dari kabut kegelapan. Aku datang dari balik dunia gaib. Kan ku pecahkan matahari. Kan ku robek-robek wajah rembulan. Akulah pangeran kegelapan. Aku terbang dan jubahku mengibas-ngibaskan hawa maut. Aku terbang di atas samudera darah. Kan ku buat dunia ini berwarna merah. Kan ku genggam isi jagat raya ini dalam kepalan tangan. Inilah hidung pamungkas. Resi Wisambudi bermaksud menghindari pukulan Kidung Pamungkas yang dilemparkan oleh pendekar syair berdarah. Tapi langkahnya tertahan sesaat dan mendadak tubuhnya terpental ke udara. Pertapa tua itu jatuh tertelungkup di atas semak belukar. Dia segera bangun kembali sambil menekan-nekan dadanya yang terasa sesak. Dia berdiri dengan sempoyongan. Kau memang manusia laknat.
Manusia biasa, kau musuh para dewa. Aku tidak pernah menyesali apa yang telah kulakukan Pertapa Tua. Sekalipun aku harus membunuh manusia compo semacam dirimu. Tapi aku tidak akan melakukannya. Aku hanya akan membuktikan siapa yang benar di antara kita. Kau telah berani meramalkan bahwa suatu saat mataku akan buta. Dan sekarang, aku akan meramalkan bahwa kedua belah matamu yang lebih dulu buta. Lihat, aku akan membuktikan kata-kataku ini.